Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Miss Wulan. Kali ini sebelum kita masuk dalam tema 8, Miss Wulan berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kita akan belajar dalam tema 8, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah siswa dapat mengetahui penggunaan tanda titik dalam kalimat. Yang kedua, siswa dapat bernyanyi diiringi alat musik ritmis. Yang ketiga, siswa dapat menulis tanda waktu. Yang keempat, siswa dapat mengetahui peraturan dalam kegiatan olahraga. Yang kelima, siswa dapat mengetahui kalimat tanya dalam percakapan. Baik anak-anak, saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia. Miss Wulan minta kalian membuka buku modul kalian di halaman 6. Kita akan belajar tentang penggunaan tanda titik dalam kalimat. Anak-anak, Miss Wulan mengingatkan kembali ya pelajaran yang sudah kita pelajari tentang tanda titik dalam kalimat. Perhatikan dengan baik. Saat menulis sebuah kalimat, kalian juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Ya anak-anak ya, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Contoh, Fitri dan Komang berangkat ke sekolah bersama-sama, titik. Nah sekarang di situ ada ayo berlatih. Kalian diminta untuk susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Tulislah menggunakan huruf kapital dan tanda titik yang tepat. Yang A, perhatikan anak-anak ya. Didi mengganti membantu ayah baterai dinding jam. Bagaimana kalimat yang benar? Kalimat yang benar adalah demikian anak-anak. Didi, D-nya harus huruf besar ya. Membantu ayah mengganti baterai jam dinding. Yang kedua, Putri mainan digunakan setelah merapikan. Bagaimana jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah Putri merapikan mainan setelah digunakan. Begitu ya anak-anak ya. Yang C, tanaman sedang Poppy menyiram. Bagaimana jawabnya? Poppy sedang menyiram tanaman. Baik anak-anak, saat ini kita akan masuk dalam muatan SBDP ya. Bernyanyi diiringi alat musik ritmis. Anak-anak, kalian sudah mempelajari ya tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu. Dan selain itu kalian juga sudah mempelajari nada panjang dan nada pendek. Kalian juga menentukan kuat, lemah ya atau panjang pendek nada menggunakan alat musik ritmis. Misalnya apa? Alat musik ritmis itu misalnya alat musik pianika. Nah sekarang ayo nyanyikan lagu Tidurlah berikut ya. Miss Wulan akan menyanyikan ya anak-anak dan kalian bisa belajar di rumah. Dengar dengan baik. Tidurlah sayangku, tidurlah manis, tidurlah yang nyenyak, janganlah menangis. Begitu anak-anak ya, ulang lagu ini di rumah dengan baik. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran 5 ya. Di dalam buku modul kalian itu halaman 7. Kita akan belajar menulis tanda waktu. Dan kemarin kalian sudah belajar tentang tanda waktu ya. Nah anak-anak, untuk menuliskan tanda waktu pada jam, kita perlu memperhatikan
angka yang ditunjukkan oleh kedua jarum jam ya. Perhatikan gambar jam yang warna ungu itu ya. Jarum pendek menunjukkan ke angka 4. Ini jarum pendek ya. Jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Yang ini angka 12 ya. Ini jarum panjang. Ditulis pukul 04.00 dan kalian menemukan ayo berlatih. Dan yang nomor 1, perhatikan dengan baik ya anak-anak ya. Coba lengkapi gambar jam berikut pada bukumu. Di situ ada 2 jam. Ada tidur malam dan bangun pagi. Miss Wulan akan kasih contoh pada tidur malam ya. Kalian mengerjakan yang bangun pagi. Coba perhatikan dengan baik. Jarum pendek di angka titik-titik. Kalian tidur malam jam berapa? Misalnya kita buat jam 9 ya anak-anak. Berarti jarum pendek di angka 9 ya. Jarum panjang di angka 12 ya. Dibaca pukul berapa anak-anak? Dibaca pukul 9 ya. Ditulis pukul 21.00. Nah, yang bangun pagi kalian mengerjakan ya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan ya. Nomor 2, bacalah teks berikut. Di situ ada teks yang harus kalian baca dan kalian diminta untuk melengkapi gambar jam dari kalimat di bawahnya dengan tepat. Miss Wulan akan memberikan sedikit contoh dan kalian mengerjakan selanjutnya ya. Setiap hari Deli melakukan kegiatan dengan disiplin. Ia bangun pukul 5 pagi. Nah, perhatikan. Deli bangun pukul berapa anak-anak? Bangun pagi pada pukul 05.00. Begitu ya anak-anak. Sedangkan cara mengerjakan di jam adalah sebagai berikut. Perhatikan dengan baik. Kalau bangun pagi pada pukul 5 berarti jarum pendek ada di angka 5 ya. Dan jarum panjang ada di angka 12. Demikian ya anak-anak contoh dari Miss Wulan. Kalian mengerjakan sarapan dan bel masuk sekolah. Baik anak-anak, saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran 5 muatan PPKN ya. Kita akan belajar dalam persatuan dalam kegiatan olahraga. Di dalam bukumu tolong buka halaman 8 ya anak-anak. Anak-anak, sikap persatuan itu juga dapat kita terapkan dalam kegiatan olahraga ya. Untuk memenangkan permainan dalam olahraga, kekompakan antar pemain dalam satu tim itu harus dipelihara ya anak-anak ya. Selain bekerja sama, kita juga harus mengembangkan sikap sportif dalam berolahraga. Apa yang dimaksud dengan sikap sportif anak-anak? Sikap sportif itu artinya bersikap jujur ya dalam bermain serta menaati peraturan permainan. Dengan memelihara sikap sportif, kita dapat bermain dan berolahraga dengan rukun. Nah anak-anak, hidup rukun itu mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah di situ kalian menemukan ayo berlatih ya anak-anak ya. Mari mengerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang benar. Yang A, Bayu menggiring bola seorang diri. Bayu menunjukkan sikap ... Apa jawabnya anak-anak? Berarti Bayu adalah anak yang egois. Egois itu apa artinya? Egois adalah mau menang sendiri ya anak-anak ya. Nah, akibat dari perbuatan Bayu itu apa anak-anak? Adalah ... Apa? Mengalami kekalahan. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah yang B dan C kalian mengerjakan sendiri ya. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran 6 muatan bahasa Indonesia ya.
Miss Wulan mengingatkan kembali pelajaran yang sudah pernah kita pelajari tentang kalimat tanya dalam percakapan ya anak-anak ya. Yang pertama, kata tanya apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa ya. Yang kedua, kata tanya mengapa untuk menyatakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi ya anak-anak. Yang ketiga, kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Nah, anak-anak, sekarang di halaman 9 itu kalian perhatikan percakapan yang tertera di dalam gambar itu ya. Nah, cara membacanya kalian urutkan sesuai nomornya ya. Kalian membaca dengan baik ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Perhatikan percakapan itu dengan baik ya. Nah anak-anak, di situ kalian menemukan ayo berlatih ya. Yang pertama coba perhatikan. Tuliskan 3 kalimat tanya sesuai dengan gambar. Kalian amati gambarnya dulu ya anak-anak ya. Lalu kalian menjawab nomor 1, 2, dan 3. Tetapi Miss Wulan di sini akan membantu nomor 1 saja ya. Misalnya seperti ini anak-anak. Apakah yang dilakukan oleh ibu? Seperti itu ya anak-anak ya. 2 dan 3 silakan dikerjakan. Anak-anak, saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran 6, muatan matematika ya. Di dalam buku modulmu buka halaman 10. Saat ini kita akan belajar tentang tanda waktu 24 jam. Nah anak-anak, lama waktu 1 hari itu adalah 24 jam ya. Angka pada jam hanya sampai 12 ya. Dalam 1 hari jarum jam berputar penuh sebanyak 2 kali ya. Putaran pertama yaitu pukul 12.00 malam sampai pukul 12.00 siang gitu ya anak-anak ya. Putaran kedua yaitu pukul 12.00 siang sampai pukul 12.00 malam. Nah anak-anak, waktu setelah pukul 12 siang dapat ditulis sebagai berikut. Perhatikan dengan baik. Pukul 01.00 siang dapat ditulis pukul 13.00. Dari mana asalnya pukul 13.00? Yaitu 01.00 ditambah 12.00 sama dengan 13.00. Demikian ya anak-anak ya. Selanjutnya pukul 02.00 siang dapat ditulis pukul 14.00. Dari mana asalnya? 02.00 ditambah 12.00 sama dengan 14.00. Gitu ya anak-anak ya. Nah selanjutnya pukul 03.00 sore dapat ditulis pukul 15.00. Dari mana asalnya? 03.00 itu dapat ditambah 12.00 sama dengan 15.00. Demikian ya anak-anak ya. Nah, perhatikan dengan baik. Nah, anak-anak, di situ kalian juga menemukan ayo berlatih ya. Nah, coba perhatikan jam berikut ini anak-anak. Tuliskan waktu yang ditunjukkan oleh jam ya. Tuliskan dalam waktu 24 jam. Misalnya nomor 1 itu anak-anak. Di situ ada tulisan sore. Berarti di dalam jarum jam itu menunjukkan pukul 5 sore. Pukul 5 sore itu bisa ditulis pukul 17.00 ya. Malam, begitu juga dengan malam. Ya, di situ ada jam 2 malam. Berarti dapat ditulis dengan 02.00 ya. Nah, yang nomor 3 itu siang anak-anak. Jam berapa itu ya? Jam 10 ya anak-anak ya.
Pukul berapa kalau jam 10 pagi itu anak-anak, siang itu anak-anak ya. Nah itu berarti pukul 10.00. Mari melengkapi, Miss Wulan akan kasih contoh di nomor 4 itu. Selanjutnya kalian mengerjakan B, C, D, E ya. Miss Wulan akan mengerjakan di yang A. Pukul 10 malam. Pukul 10 malam itu dapat ditulis dengan angka 22.00 ya anak-anak ya. Dari mana angka 22 itu? Dari 10.00, 10 pagi ya, ditambah 12.00. Jadi 22.00 gitu anak-anak ya. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Demikian anak-anak yang bisa Miss Wulan sampaikan pada hari ini. Pesan Miss Wulan, tetap jaga kesehatan ya. Tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Salam sehat, Tuhan memberkati.